Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga dalam kesempatan ini kita sama-sama bisa melaksanakan satu perintah, yaitu menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah. Tentunya bisa melaksanakan ibadah sholat ini bukan kesempatan biasa, tapi kesempatan luar biasa. Karena tidak semua manusia tidak bisa melaksanakan, artinya tidak semua bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib. Alasan karena sibuk dengan pekerjaan, atau alasan-alasan yang lain. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan pertolongan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah ini dengan tepat waktu, berjamaah, dan kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, termasuk ta'lim pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang sudah kita laksanakan ini senantiasa menambah dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan ini semakin memperkuat atau menguatkan eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, mari sama-sama kita belajar bagaimana membersihkan hati. Tentunya membersihkan hati itu bukan
pekerjaan yang mudah. Apalagi hati kita ini sudah terkotori dengan berbagai macam penyakit. Ada penyakit iri, ada penyakit sombong, ada penyakit dengki, ada suudzon, dan itu berlangsung cukup lama. Ya, berlangsung cukup lama sehingga menjadikan ya hati kita ini terkotori. Untuk itu para jamaah, mari ya ada upaya-upaya yang kita lakukan agar hati kita ini tetap bersih, terjaga dari kotoran-kotoran yang tentunya ya bisa merusak hati itu sendiri. Para jamaah yang Allah muliakan, kita perlu mengenal yang namanya racun hati. Jadi sebetulnya racun itu ya kalau kita bicara racun itu ya dalam sebuah lembaga pun itu, organisasi itu ada namanya racun organisasi, namanya racun lembaga. Ketika dalam sebuah lembaga itu sudah ada racunnya, maka untuk melakukan percepatan, akselerasi itu sangat berat. Apalagi di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini kalau sudah teracuni atau banyak racunnya, ya tentunya menjadikan kehidupan kita ini tidak nyaman. Ibadah kita ini tidak terasa khusyuk. Justru sebaliknya, kita ini akan enjoy begitu kan, menikmati kemaksiatan. Ketika kita ini melakukan larangan-larangan Allah itu justru malah terasa nikmat. Dan ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah itu terasa berat. Nah, artinya kalau posisi kita dalam kondisi seperti ini, memang ada sesuatu yang tidak beres ya di dalam hati kita ini. Makanya perlu diwaspadai ya. Kalau dalam kehidupan kita ini sudah merasa malas untuk sholat, merasa malas untuk berbuat baik ya, merasa malas untuk segera merespon apa yang Allah perintahkan, artinya kondisi diri kita ini sudah sangat berbahaya. Jangan dianggap remeh ya, jangan dianggap remeh. Jadi semua maksiat itu adalah racun bagi hati ya. Jadi semua maksiat itu adalah racun bagi hati. Jadi maksiat itu memicu penyakit hati, membuatnya menyelesaikan kehendak Allah.
kemudian membuat ya sakitnya itu kian bertambah. Ada sebuah pesan ya, yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Beliau bersyair, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Kulihat dosa-dosa mematikan hati. Nah, ini syair beliau ini. Dan membiasakannya berbuah kehinaan. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati. Dan menjauhi dosa lebih baik bagi diri Anda. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sederhana sekali syair ini, tapi ada sebuah pesan yang sangat mendalam yang beliau sampaikan. Kulihat dosa-dosa mematikan hati. Ya, kalau kita bicara dosa ini kan tidak hanya dosa besar, dosa kecil pun itu juga semakin hari semakin lama kita lakukan akan semakin mematikan hati. Apalagi dosa yang besar. Dan membiasakannya berbuah kehinaan. Artinya orang-orang itu yang sudah menikmati dosa, itu ujungnya adalah kehinaan. Ya, ujungnya adalah kehinaan. Dosa kecil ya, ketika kita lakukan mungkin tidak terasa. Tapi kalau itu terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan, maka dampaknya akan menjadikan pelaku dosa itu menjadi hina. Kebalikannya, meninggalkan dosa adalah hidupnya hati. Nah, meninggalkan dosa itu adalah hidupnya hati. Dan menjauhi dosa itu lebih baik bagi diri Anda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan menyepelekan dosa. Betul-betul kita berhati-hati memohon perlindungan kepada Allah ya, agar kita ini dijauhkan dari dosa-dosa, meskipun dosa itu kecil. Siapa yang menginginkan hatinya selamat dan hidup, ia harus menghindarkannya dari segala pengaruh racun ini. Jika ia telah menenggak sebagian racun itu, ia harus segera menghapusnya dengan bertobat, memohon ampun dan mengerjakan kebajikan-kebajikan untuk menghapus keburukan. Maka para jemaah, ketika kita ini sudah sering melakukan dosa, sering melakukan kemaksiatan, maka imbangi dengan perbuatan baik ya, sebanyak-banyaknya. Maka di dalam firman Allah dalam kitab sucinya, surat Hud ayat 114, ya Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus berbagai kesalahan. Itulah pernyataan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Jangan bosan-bosan kita ini berbuat kebaikan. Ya, karena kalau kita akui, ya kalau kita akui 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, kalau ditimbang antara kebaikan dengan kemaksiatan, itu bisa jadi lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Untuk itu, ya, agar timbangan kita ini seimbang, maka perbuatan baik ini harus senantiasa kita lakukan terus menerus. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, jadi mari kita sama-sama terus berupaya, ya, melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik kesalahan di masa lalu maupun kesalahan di masa sekarang ini, terhapus karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Para jemaah yang Allah muliakan, berbicara racun hati, ya, di antaranya adalah banyak bicara, ya, banyak melihat, banyak makan, dan banyak bergaul. Jadi 4 racun hati itu adalah pertama, banyak bicara. Hati-hati ini. Banyak bicara ini. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman seorang hamba tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lisannya lurus. Karena banyak bicara itu potensi, ya, potensi salahnya itu cukup besar. Ya, banyak bicara itu potensi salahnya cukup besar. Jadi hadis ini Rasulullah itu menjadikan hati yang lurus sebagai syarat lurusnya iman, dan menjadikan lisan yang lurus sebagai syarat lurusnya hati. Diriwayatkan pula secara marfu, ya, dari Abdullah bin Umar, janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah, karena banyak bicara selain zikir kepadanya mengeraskan hati, dan manusia yang paling jauh darinya adalah manusia yang keras hatinya. Jadi banyak bicara selain zikir itu justru malah mengeraskan hati. Beda dengan zikir.
Jadi kalau zikir itu ibaratnya sesuatu yang kering kan terbasahi. Tanah yang kering, ya, kemudian ditetesi air hujan. Nah, itu ibaratnya hati yang selalu dipenuhi dengan zikir. Sementara lisan, ya lisan ketika kita ini banyak bicara itu justru malah hati kita ini semakin keras. Orang yang banyak bicara itu biasanya susah. Ya, orang yang bicara itu susah dinasihati. Umar bin Khattab, beliau berkata, siapa yang banyak bicara, ya, ia banyak salah. Siapa yang banyak salah, ia banyak dosa. Dan siapa yang banyak dosa, ya, neraka lebih patut baginya. Nah, ini ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa menjaga kita. Ya. Boleh bicara banyak kebaikan, ya, berbicara kebaikan. Jangan sampai berbicara yang sifatnya apa ya, kalau istilah bahasa sekarang itu gedabus. Apa gedabus itu? Banyak bohongnya, ngaspo. Nah, kalau orang Jawa itu namanya ngaspo. Ya, bicara tapi banyak bohongnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Mu'adz bahwa Nabi bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu inti semua itu? Tentu wahai Rasulullah, ya jawabku. Beliau kemudian meraih lisannya, ya meraih lisannya, lalu berkata, tahanlah ini, ya tahanlah ini. Hanya Mu'adz. Nabi menjawab, bukan di neraka di atas wajah atau karena buah, bukan hanya sekedar ucapan, tulisan-tulisan di media sosial ini juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena apa yang kita lakukan di media sosial itu menjadi dosa jariyah. Dosa jariyah kalau kita hati-hati. Tapi kalau yang kita lakukan kebaikan, memberikan nasihat, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, itu juga bisa menjadi amal jariyah. Ya. Bisa menjadi amal jariyah. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hati, terus menjaga diri, ya, agar setiap perbuatan yang kita lakukan baik dari sisi ucapan, ya, maupun tingkah laku kita ini memang betul-betul sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi yang dimaksud buah ucapan adalah balasan dan hukuman ucapan yang diharamkan. Ya. Jadi ucapan yang diharamkan itu, ya, kalau di dalam hadis ini adalah, ya, tidaklah manusia ditelungkupkan di neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau juga menyampaikan di atas hidung-hidung mereka, melainkan karena buah ucapan mereka. Artinya ucapan-ucapan yang diharamkan. Itu yang akan mengakibatkan wajah-wajah atau hidung-hidung kita ini, ya, ditelungkupkan, ya,
di neraka. Mari jemaah yang Allah muliakan. Jadi dengan tutur kata dan amal perbuatan, ya manusia menanam kebaikan dan keburukan. Kelak menuai hasilnya pada hari kiamat. Orang yang menanam perkataan dengan perbuatan baik, ia akan menuai kemuliaan. Sebaliknya, orang yang menanam perkataan dan perbuatan yang buruk, ia juga akan menuai penyesalan. Perbuatan lisan yang buruk, perbuatan buruk, dia juga akan menerima resikonya. Perkataan dan perbuatan yang baik, dia juga akan menerima balasan yang baik. Semuanya tergantung kepada kita masing-masing. Ya, Rasulullah sudah mengabarkan, Allah juga sudah menjelaskan. Mari kita sama-sama jaga ya lisan kita ini. Ya, karena semakin lisan ini tidak terjaga, akan semakin mendekatkan diri kita ini akan tersesat, ya, akan menyebabkan diri kita ini akan jauh ya dari kebenaran. Disebutkan juga di dalam hadis Abu Hurairah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut dan kemaluan. Ya, mulut dan kemaluan. Hadis ini riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Disebutkan pula di dalam kitab ya Sahihain dari Abu Hurairah, sungguh seseorang mengucapkan suatu kalimat yang tidak ia sadari dan karenanya ia tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Jadi hadis ini menggambarkan, menjelaskan bagaimana kita ini hati-hati, harus hati-hati, ya, karena bisa jadi lisan yang kita sampaikan itu justru berakibat fatal, ya, berakibat fatal. Ya, bahkan ketika kita habis sholat pun, ya, ketika kita habis sholat pun apa yang dilakukan? Istighfar kan? Ya, istighfar. Karena ternyata ketika kita sholat itu, ya, banyak hal-hal yang kita lalaikan. Makanya di dalam ya firman-Nya Allah mengatakan, menyampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Ya, lalai itu. Nah, ini para jemaah yang Allah muliakan. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, ya, sungguh seseorang membicarakan suatu kalimat yang menurutnya tidak mengapa, tapi karenanya ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Nah, ini orang yang suka gampang nih. Nah, kita ini kadang-kadang kan suka janji kan. Besok halakoh ya, siap. Tapi ternyata nggak datang. Hati-hati. Ya. Ada undangan ya, besok halakoh ya. Nah, siap. Ya, tapi ternyata kita tidak datang. Ya. Dia umumkan besok kerja bakti. Siap, tapi nggak ada yang datang. Ya. Jadi semua ya yang kita ucapkan itu ya akan dipertanggungjawabkan. Nah, zaman sekarang ini, zaman Nuh ini, Masya Allah. Ya. Kalau kita mengamati media sosial ini,
seakan-akan antara kebenaran dan kebatilan itu tidak ada bedanya. Ya. Makanya kalau kita tidak punya pedoman ya, yang jelas Al-Quran dan hadis begitu, ya, kita bisa menjadi orang-orang yang tersesat karena media sosial. Ya. Benar dibully, salah dibela. Coba itu. Uqbah bin Amir dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lisanmu, jadikan rumahmu terasa lapang bagimu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menyepi di rumah ketika terjadi kerusakan dalam pergaulan, dan tangisilah kesalahan. Jadi Uqbah ini bertanya, Uqbah bin Amir ini berkata, yaitu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau Rasulullah menjawab, tahanlah lisanmu. Artinya apa? Jagalah lisanmu ini. Kalau kamu menjaga lisan, maka kamu selamat. Ya, akan selamat. Jadikan rumahmu terasa lapang bagimu, ya, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menyepi di rumah ketika terjadi kerusakan dalam pergaulan. Ya. Jadi kalau kita ini cari teman, itu juga hati-hati. Ya, juga hati-hati. Jangan sampai kita ini salah pergaulan. Ya, jangan sampai kita salah pergaulan. Makanya lebih baik menepi, menyepi, menyendiri di rumah, kemudian ya, menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan tangisilah kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, artinya apa? Artinya kita segera menyesali diri. Banyak bertobat, banyak istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggot dan kedua pahanya, aku menjamin surga untuknya. Artinya dua jenggot itu mulut dan kedua pahanya adalah kemaluan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda, siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkatalah yang baik atau diam. Ya. Jadi berkatalah kul khairun aw liyasmut. Jadi berkatalah yang baik atau diam. Jadi berkata yang baik atau diam itu adalah bagian dari perintah beliau. Ya, kalau kita ingin selamat gitu ya. Ya, kalau kita ingin selamat, kalau kita ini beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita ini tidak bisa berkata yang baik, ya, kalau kita ini sering gedabrus, sering ngaspo, itu lebih baik diam. Ya, lebih baik apa? Diam. Para jamaah yang Allah muliakan, Ummu Habibah meriwayatkan bahwa Nabi berkata, setiap perkataan anak Adam itu merugikan dan tidak membawa manfaat baginya kecuali ajakan kebaikan
larangan kemungkaran, dan zikir kepada Allah. Ya. Jadi setiap perkataan anak Adam, perkataan manusia termasuk kita ini, ya, itu merugikan, ya, tidak membawa manfaat, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ajakan kebaikan. Makanya kalau kita di pondok pesantren seperti ini, kita punya santri, ya, hampir setiap saat itu yang kita sampaikan adalah ajakan kebaikan. Bangun, sholat, ayo bersih. Itu semua kan, nah, ayo sekolah. Ya. Itu ucapan-ucapan baikan semuanya itu. Ya. Makanya lingkungan itu penting. Ya, lingkungan penting. Cari teman itu juga kudu hati-hati. Ya. Jangan sampai mencari teman itu yang teman-teman yang ngajak kepada kemaksiatan. Cari teman-teman yang ngajak kebaikan. Dimanapun itu, ya, dimanapun silakan kita mencari teman sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai teman yang kita cari itu justru malah menjauhkan kita dari Allah. Ya, menjauhkan kita dari Allah. Makanya lingkungan itu sangat penting. Kalau kita ini berada pada sebuah lingkungan yang di lingkungan itu banyak orang bermaksiat, ya kita lebih baik mencari lingkungan yang lebih baik dari itu. Agar apa? Ya agar hati kita ini terjaga, agar aktivitas kita ini juga terjaga. Nah, karena kalau kita ini kumpul, ya, bakul minyak wangi, ya bau kita ini akan menjadi wangi. Kalau kita ini kumpul dengan pandai besi, apa kira-kira yang akan? Baju kita ini bisa terbakar. Ya. Makanya ini teman itu sangat penting. Jadi setiap perkataan anak Adam itu merugikan dan tidak manfaat, kecuali 3 hal: ajakan kebaikan, larangan kemungkaran, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mengajak kebaikan itu biasanya lebih mudah. Kalau nahi mungkarnya ini, ya, ini perlu nyali. Kemudian zikir kepada Allah. Zikir apapun itu. Makanya di sela-sela kesendirian kita ini jangan banyak melamun. Hati-hati yang banyak melamun, disusupi jin. Ya, makanya kalau kita sendirian itu lebih banyak membaca zikir. Bisa sholawatan, bisa istighfar, ya, bisa mensucikan Allah Subhanallah. Zikir-zikir yang sudah diajarkan, ya, sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita itu. Ya. Kalau kita banyak melamun, ya, pandangan kita kosong, nah, itu kesempatan. Ya. Bagi makhluk-makhluk gaib itu yang suka mengganggu manusia itu akan masuk. Ya. Suatu ketika Umar mengunjungi Abu Bakar. Lalu ia mendapati Abu Bakar sedang menarik lidahnya, ya, dengan tangannya, jadi ditarik. Umar berkata kepadanya, "Apa yang engkau lakukan? Semoga Allah mengampunimu." Abu Bakar pun berkata, "Inilah yang membuatku jatuh ke tempat-tempat yang membinasakan." Begitu dahsyatnya lisan itu. Jangan tinggalkan mulutmu harimau. Mulutmu harimau. Ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Demi Allah,
Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah, selainnya. Tidak ada satupun yang perlu dipenjara lebih lama daripada lisanku. Para jamaah yang Allah muliakan, lisan itu ya Allah. Ya. Dia juga berkata, wahai lisan, katakanlah yang baik, niscaya kau beruntung. Diamlah dari keburukan, niscaya kau selamat sebelum kau menyesal. Maka para jamaah yang Allah muliakan, ya sering-sering kita ini harus menasihati lisan kita. Ya. Sebagaimana para sahabat ya juga sering menasihati lisannya. Wahai lisan, katakanlah yang baik. Ya, makanya sebelum kita bicara ini disaring dulu kira-kira yang kita ucapkan ini baik apa enggak. Ya, karena tadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Wahai lisan, katakanlah yang baik, niscaya kau beruntung. Diamlah dari keburukan, niscaya kau selamat. Makanya orang yang tidak bisa menjaga lisannya pasti menjadi orang-orang yang tidak akan pernah selamat. Abu Ubaidah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sampaikan kabar kepadaku bahwa seseorang mengatakan bahwa manusia tidak akan lebih murka pada satu pun dari bagian tubuhnya pada hari kiamat melebihi lisannya, kecuali orang yang menggunakan lisannya untuk berkata baik atau mendiktikan kebaikan. Ya, berkata baik atau mendiktikan kebaikan. Ngajari Al-Quran, ngajari ngaji, ngajari kitab-kitab, itu kan bagian dari mendiktikan kebaikan. Termasuk mengajak anak-anak, menyuruh anak-anak, terutama yang punya posisi menjadi pendidik, ya ustadz dan ustadzah, itu peluang pahalanya itu cukup besar. Kenapa? Karena sering menyampaikan kebaikan-kebaikan ya, kepada santri dan murid-muridnya. Hasan berkata, tidaklah memahami agama orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya, tidaklah memahami agama orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Jadi orang itu tidak akan memahami agama kalau lisannya ini sering berkata tidak baik. Ya. Adapun petaka lisan yang paling ringan bahayanya adalah membicarakan hal-hal yang tiada guna. Ya, sabda Rasulullah, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tiada berguna baginya. Ini baru satu penyakit, belum selesai. Ini baru satu racun ini. Ya, racun banyak bicara. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Hasan, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah dia menjadikannya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Inilah wujud pengabaian Allah padanya. Makanya yang sering-sering live, hati-hati. Tapi kalau kebaikan bagus itu akan menjadi amal jariyah. Tapi kalau banyak ketidakmanfaatannya mending dihindari. Sahal berkata, siapa berbicara tentang hal-hal tak berguna, ia terhalang dari kejujuran. Artinya apa? Orang yang sering banyak bicara itu pasti banyak dustanya. Ya. Makanya hati-hati. Baik, para jamaah yang Allah muliakan,
Inilah salah satu racun hati, ya, banyak bicara. Itu mari kita sama-sama mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua dari lisan-lisan yang tidak berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.